Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tintaki. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan cara ataupun tutorial dalam pengajuan NUPTK ataupun registrasi nomor kartu NUPTK bagi guru ataupun tenaga kependidikan di sekolah. Untuk mendapatkan NUPTK, kita pertama sekali harus mendaftar. Untuk mendaftar ataupun memperoleh NUPTK, kita harus diajukan oleh operator sekolah. Nah, di sini saya akan menunjukkan atau memberi langkah-langkah dalam pengajuan NUPTK bagi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Baiklah, langkah pertama kita buka Mozilla ataupun Firefox kita yang ini, ataupun bisa login melalui Chrome, terserah kita. Nanti kita masuk. Nah, ini terbuka halaman webnya ataupun halaman untuk kita membuka webnya. Untuk pendaftaran NUPTK, kita harus login dulu ke alamat Perpal PTK. Kita langsung masuk ke Perpal PTK. Untuk alamatnya ada dua cara untuk memasuki halaman Perpal PTK. Yang pertama bisa kita klik di sini, Perpal PTK, lalu kita klik enter. Nah, di sini bisa langsung kita buka. Nah, ini halaman untuk kita menuju ke halaman Perpal PTK ataupun data-data pendidik dan tenaga kependidikan. Ini cara yang pertama, ataupun bisa kita masuk dengan alamat webnya. Seperti kita buka tab baru. Nah, di sini saya sudah copy, langsung saya pastikan. Nah, ini alamatnya. Kita bisa masuk, yaitu halamatnya http://perpalptk.data.kemendikbud.go.id. Lalu kita klik enter. Nah, ini muncul halaman untuk memasuki halaman PTK ataupun pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Nah, untuk username ataupun password dalam login ini, itu kita memakai email ataupun password operator sekolah. Nah, untuk operator sekolah otomatis dia sudah mempunyai halaman login sendiri, yaitu dengan mendaftarkan dirinya di SDM data. Yaitu sudah saya beri tutorial ataupun cara di dalam memperoleh akun operator. Nah, di sini saya sudah mempunyai akun operator. Lalu saya tinggal login dulu. Oke, saya langsung. Password juga menggunakan password operator. Oke, kita klik. Nah, ini data semua PTK. Data semua pendidik dan tenaga kependidikan di tempat operator itu bertugas. Ini adalah semua data guru
untuk pengajuan NUPTK, kita itu harus melihat terlebih dahulu apakah PTK itu sudah mempunyai NUPTK ataupun belum. Kita bisa melihatnya dari halaman ini. Kalau bagi yang sudah memiliki NUPTK, otomatis NUPTK-nya langsung muncul di sini. Nah, kita lihat ini adalah NUPTK bagi guru ataupun tenaga kependidikan yang sudah memiliki NUPTK. Nah, bagi yang belum memiliki NUPTK, kita langsung ataupun operator mengajukan untuk mendapatkan NUPTK bagi pendidik dan tenaga pendidikan di tempat tersebut. Nah, caranya kita bisa melihat di sini bagi yang belum memperoleh NUPTK, kita bisa melihat di data pengajuan NUPTK ini. Dia secara otomatis muncul di sini. Oke, kita coba klik. Nah, di sini ada beberapa data yang tidak mempunyai NUPTK, nantinya muncul di sini di dalam pengajuan NUPTK, seperti contohnya ini. Nah, untuk pengajuan dilakukan oleh operator sekolah. Bagi guru ataupun tenaga kependidikan yang tidak memiliki NUPTK, silakan hubungi operator sekolahnya untuk mendaftarkan agar kita dapat NUPTK. Nah, untuk operator silakan mengajukan NUPTK bagi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah kita. Yaitu kita langsung ke sini. Ini ada tombol ajukan NUPTK. Silakan kita klik ajukan, ataupun ini kita pilih salah satu seperti contohnya ini. Nah, halamannya akan keluar seperti ini. Ini halaman untuk pengajuan NUPTK bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, yang pertama sekali, sebelum pengajuan NUPTK ini kita sudah menyiapkan bahan-bahan yang ingin kita masukkan ke dalam ataupun untuk mendaftarkan NUPTK bagi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah kita. Seperti contohnya di sini bisa kita lihat. Ini bisa kita lihat di sini ada data seperti SK pengangkatan dan penugasan. Nah, data pengangkatan dan penugasan ini kita scan menjadi PDF. Kita bisa lihat di bawah sini ukurannya ataupun formatnya, bisa kita lihat di bawahnya. Lalu kita masukkan, kita cari seperti contohnya ini. Nah, kita klik, nanti pilih yang sudah kita scan tadinya. SK penugasan dan SK pengangkatan yang sudah kita scan, yang formatnya PDF dan maksimal kapasitasnya adalah 2 MB. Nah, nanti misalkan ini PDF misalnya, kita klik lalu kita open. Dan untuk KTP juga seperti itu. Lalu kita lihat di bawahnya ukuran yang diinginkan ataupun ukuran yang maksimal yang harus kita masukkan ke dalam aplikasinya. Nah, setelah KTP, terus SD di atas sini ada bacanya SD. Ini maksudnya SD ataupun SMP ataupun SMA ataupun bisa jadi S1 ini kita masuk adalah ijazah. Seperti kalau SD kita masukkan ijazah SD kita dan formatnya juga PDF, maksimalnya 1 MB seperti contoh sini. Ataupun ini SMP juga seperti itu, SMA juga. Lalu
S1-nya juga seperti itu. Nah, setelah semuanya data ini sudah kita masukkan semua data ini sesuai dengan format yang diinginkan dan ukurannya, kapasitasnya yang diinginkan, lalu kita klik ajukan. Nanti secara otomatis halaman pengajuannya akan muncul. Ataupun setelah kita klik ajukan, secara otomatis dia sudah diajukan. Nah, kalau saya ajukan di sini. Nah, contoh. Nah, setelah kita klik ajukan, nanti di sini akan bisa kita cek apakah sudah kita ajukan atau belum. Bisa kita lihat di status pengajuan NUPTK di sini. Status pengajuan NUPTK, silakan kita klik, kita lihat apakah ini telah disetujui oleh Dinas Pendidikan ataupun belum. Bisa kita lihat di sini. Nah, di sini. Kalau contoh bagi yang sudah ataupun yang telah terbit NUPTK, pengajuan NUPTK-nya bisa dilihat di sini. Nah, ini NUPTK-nya sudah terbit. Ini juga sudah terbit. Untuk melihat nomornya bisa klik di sini ataupun klik di sini ya. Nah, ini nomornya NUPTK-nya. Nah, untuk ini statusnya ditolak, berarti ditolak dinas. Ditolak dinas berarti kesalahannya sini adalah, kita lihat apa kesalahannya, bisa kita klik juga di sini. Nah, oke. Keterangannya adalah lampiran SK Kepala Dinas Pendidikan dan SK Pembagian Tugas 2 tahun terakhir atau 4 semester. Jadikan satu file. Nah, karena saya di sini gurunya sudah belum mencapai masa kerjanya 2 tahun dan dia juga tidak memiliki SK pengangkatan dari Dinas Pendidikan, otomatis ini ditolak. Nah, yang perlu diketahui untuk pengajuan NUPTK ini sendiri, PTK, pendidik dan tenaga kependidikan tersebut sudah memiliki SK pengangkatan dari Dinas Pendidikan. Bagi PTK, saya ulangi, bagi yang ingin mengajukan NUPTK, kita harus mempunyai SK pengangkatan dari Dinas Pendidikan. Nah, untuk memperoleh NUPTK ataupun memperoleh SK surat pengangkatan dari Dinas Pendidikan itu sangatlah mudah. Silakan kita hubungi operator Dinas Pendidikan di kota ataupun kabupaten tempat kita bertugas. Silakan minta SK pengangkatan dari Dinas Pendidikan dengan catatan tidak menuntut honor, akan tetapi untuk syarat dalam pengajuan NUPTK. Nah, itu setelah semuanya selesai, saya ulangi, nantinya untuk operator silakan lihat di pengajuan NUPTK nanti. Kalau ingin mengajukan langsung tekan ataupun klik tombol ajukan. Setelah itu isikan datanya sesuai dengan yang diminta. Setelah itu klikkan ajukan. Nah, itu saja mungkin untuk pengajuan NUPTK. Nah, untuk SK yang penting ada SK dari Dinas Pendidikan. SK dari Dinas Pendidikan itu silakan hubungi Dinas Pendidikan tempat kita bertugas. Saya rasa kalau untuk pengurusan SK dinas dari dinas itu sangat mudah dan orang dinas itu pasti akan mengerti bahwasanya kita ingin mengajukan NUPTK. Kalau di Perpal PTK ini lengkap datanya. Bisa kita lihat aktifnya bisa. Kalau untuk yang sudah NUPTK juga bisa kita lihat di sini. Ada. Yang tidak aktif juga bisa kita lihat di sini. Yang tidak aktif ini adalah orang yang
sudah pensiun ataupun orang yang sudah keluar dari sekolah tempat kita bertugas. Nah, itu mungkin untuk pengajuan MPTK. Kalau kurang jelas, bisa, saya rasa tidak ada yang tidak jelas, karena di dalam Perpal PTK ini sangat mudah dalam pengajuan NPTK itu. Kita tinggal hanya mengajukan pengajuan ini, mengklik ajukan ini, otomatis siapapun yang tidak memiliki NUPTK akan muncul di sininya. Silakan operator ajukan supaya pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah kita memperoleh NUPTK atau persiapan untuk menghadapi P3K yang telah diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pengajuan NPTK. Salam dari channel Tintaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.